Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Aprila. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas perpindahan panas pada permukaan silinder berlapis dengan mata kuliah perpindahan panas dan dosen pengampu Insinyur Rita Yohwa MT. Jadi, perpindahan panas pada silinder berlapis merupakan perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi pada silinder berlapis 4 adalah fenomena perpindahan panas yang terjadi melalui konduksi termal dari ujung silinder ke ujung silinder yang lainnya, dari satu sisi silinder ke sisi silinder lainnya, melalui 4 lapisan yang berbeda dalam silinder tersebut. Jadi di dalam silinder itu terdapat ada 4 sisi yang saling mengelilinginya. Jadi sebanyak 4 lapisan. Makanya disebut perpindahan panas pada silinder berlapis 4. Jadi di sini dapat kita ketahui ada berdasarkan gambar yang dapat dilihat di sini, ada data yang dapat kita ketahui yaitu R1, R2, R3 dan R4. Dengan cara mencari R1 itu merupakan setengah dari in diameter, jadi setengah dari diameter dalam suatu material yang di dalam ini, baik itu pipa IPS ataupun material lainnya. Sedangkan untuk mencari nilai jari-jari kedua atau R2 merupakan setengah dari out diameter, jadi setengah dari nilai diameter luar dari pipa pertama ini. Dan untuk menjadi nilai R3 dan R3 atau jari-jari ketiga ini dapat dicari atau diketahui dari nilai R2 dan ditambah dengan ketebalan lapisan dinding B. Jadi nilai R2 ditambah tebal lapisan B akan mendapati nilai R3. Lalu untuk nilai R4 sama seperti dengan nilai R3. Hanya saja karena R4 yang ditanya, maka nilai R4 dapat dicari dengan nilai R3 ditambah dengan lapisan dinding tebal lapisan dinding C. Di mana dalam gambar ini keterangannya atau diketahui T1-nya merupakan suhu pipa bagian dalam dan T2-nya suhu pipa bagian luar, T3-nya merupakan suhu lapisan B, T4-nya suhu lapisan C, dan KA merupakan konduktivitas termal lapisan A, KB merupakan konduktivitas termal dinding B atau dinding kedua, dan KC merupakan konduktivitas termal dinding C atau dinding ketiga. Dan untuk lapisan keempatnya merupakan dapat ditambahkan menjadi KD, yaitu konduktivitas termal dinding keempat atau dinding D. Nah, jadi persamaan perpindahan panas konduksi silinder berlapis ini memiliki rumus dasar untuk mencari nilai Q-nya sama dengan delta T per R total. Dengan mencari delta T itu merupakan T akhir dikurang T awalnya, atau T suhu tertinggi dikurang T suhu terendah, per ln R0 per R1 per 2pi konduktivitas panel kali panjang silinder. Dengan mencari R ini memiliki rumus dasar ln R0 per R1 per 2pi konduktivitas panas dikali panjang. Jadi untuk mencari Q pada silinder berlapis dapat diketahui dengan Q sama dengan delta T menyeluruh per sigma R total, dan sama dengan delta T ditambah RA, RB, dan RC. Dimana untuk mencari nilai RA sama dengan ln R2 per R1 per 2pi konduktivitas panas dinding A dikali L. Dan untuk mencari RB, 2 ln R3 per R2 per 2pi konduktivitas panas dinding B kali L. Dan untuk nilai RC, ln R4 per R3 per 2pi konduktivitas panas dinding C kali L. Sehingga untuk mencari nilai Q totalnya T awal dikurang T akhir per semua rumus RA, RB, dan RC ditambahkan, atau nilai Q sama dengan 2PL T1 kurang T4 per RA, RB, RC. Baik. Di sini kita akan masuk ke contoh soal, di mana contoh soal ini saya ambil dari buku Kern Second Edition
Contoh soal 2.7. Sebuah pipa kaca mempunyai diameter luar 0,6 inch dan diameter dalam 5 inch. Pipa ini akan digunakan untuk mengangkut fluida mempertahankan permukaan bagian dalamnya. Pada suhu 200 derajat Fahrenheit, diharapkan bagian luar pipa akan dipertahankan pada suhu 175 Fahrenheit. Kaca tersebut mempunyai konduktivitas panas sebesar 0,63 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit per feet. Berapakah aliran panas yang akan terjadi? Nah, jadi di sini berapakah aliran panas yang akan terjadi, yaitu Q. Jadi untuk mencari Q itu sama dengan Q per L dikali konduktivitas panas dikali 2P dikurang T0 dikurang T1 diperkan dengan ln R0 per R1, di mana di sini nilai konduktivitas panasnya atau nilai K-nya adalah 0,63 BTU per hour dan suhu awal atau suhu yang tingginya sama dengan 200 derajat Fahrenheit dan suhu rendahnya adalah 175 Fahrenheit. Lalu di sini juga dari soal juga diketahui R0-nya atau jari-jari dalamnya. Jari-jari pertama atau jari-jari awalnya adalah 6 inch dan jari-jari keduanya adalah 5 inch dan didapatkan nilai Q atau aliran panas yang akan terjadi sebesar 542 BTU per hour feet. Lalu lanjut pada pembahasan contoh soal 2.8 pada buku yang sama, yaitu buku Kern Second Edition, di mana soalnya sebuah pipa baja 3 inch diameter luar ditutupi dengan 0,5 inch lapisan asbes, kemudian ditutup dengan lapisan 2 inch lapisan wall kaca. Tentukan perpindahan panas keadaan tunap per feet L jika permukaan luar pipa adalah 500 Fahrenheit dan suhu luar wall kaca adalah 100 Fahrenheit. Asumsikan suhu antarmuka asbes wall kaca adalah 300 Fahrenheit. Rata-rata asbes suhu 200 derajat Celcius dan wall kaca suhu 400 derajat Celcius. Berdasarkan tinjauan literatur, nilai konduktivitas asbes dan wall kaca diperkirakan sebesar. Jadi di sini sudah diketahui nilai konduktivitas termal dari asbes dan glass wall-nya, di mana nilai konduktivitas panas asbesnya adalah 0,120 BTU per hour feet Fahrenheit dan nilai konduktivitas panas glass wall-nya pada suhu 400 derajat Celcius adalah 0,0317 BTU per hour feet Fahrenheit. Jadi solusi untuk menyelesaikan soal yang tadi atau soal barusan ini adalah pertama, persamaan pada bahan asbes dan wall kaca, di mana nilai Q-nya sama dengan TH dikurang TC per nilai tebal dinding A per konduktivitas panas A dikali A dikali Lm ditambah dengan tebal dinding B per konduktivitas panas B dikali AB dikali Lm. Untuk asbes diterapkan persamaan dengan tetap menjaga konsistensi dimensinya, di mana AA atau A pada asbes sama dengan P dikali L D2 kurang D1 per 12 untuk mencari dalam satuan feet per ln D2 per D1, di mana L di sini adalah panjang pipa. Lalu berdasarkan dari soal yang telah diketahui, didapati nilai atau didapati data untuk mencari nilai A pada asbes sama dengan P dikali L dikurang D2 4,0 dikurang 3, di mana di sini nilai 3 diketahui pada awal soal tadi yang menyebutkan sebuah pipa 3 inci dan nilai 4 ini diketahui dari diameter luar pipa yang terbuat dari asbes sama dengan sebesar 3,50 dan ditambahkan 0,5 inch menjadi 4. Nilai 3,50 didapati dari tabel appendix yang terdapat di buku Kern. Lalu
Untuk nilai B juga sama, D2 kurang D1, P dikali L D2 kurang D1 per 12 ln 8 per ln 4. Dimana untuk nilai A pada asbes sama dengan 0,910 L feet kuadrat, dan nilai A pada glass wall sama dengan 1,51 L feet kuadrat. Lalu disubstitusikan nilai A yang telah diketahui ke dalam persamaan Q yang telah kita ketahui sebelum ini, di mana delta T 500 kurang 100 per 0,5 per 12 per 0,120 dikali 0,90 ditambah 2 per 12 per 0,0317 dikali 1,51 L, dimana di sini dapat nilai Q atau Q totalnya sebenarnya Q per L sebesar 103,5 BTU per hour feet. Lalu ada satu soal lagi, penyelesaian soal nomor 2.4 pada halaman 23 di buku Kern, yang dimana soalnya sebuah pipa IPS 6 inch ditutup dengan 3 tahanan seri yang terdiri dari setengah inch kapuk, 1 inch wall batu, dan setengah inch bubuk magnesit yang diaplikasikan sebagai plester dari dalam keluar. Jika permukaan bagian dalam dipertahankan pada suhu 500 Fahrenheit dan suhu bagian luar tetap pada 100 Fahrenheit, berapakah kehilangan panas per feet kuadrat permukaan luar pipa? Jadi di sini dari soal telah kita ketahui nilai TH-nya 500 dan nilai TC-nya 100. Lalu nilai 6 inch IPS atau iron pipe size ini dapat diketahui dari tabel appendix, di mana diameter luarnya sebesar 6, seperti ilustrasi yang terdapat di sini. Nilai diameter luarnya sebesar 6,625 inch dan nilai diameter dalamnya 6,065 inch. Nah, lalu dari sini juga diketahui nilai KP-nya berdasarkan buku Kern, dapat dilihat pada tabel appendix-nya juga. Nilai KP atau nilai K pada pipa sebesar 26 BTU per hour feet Fahrenheit, dan nilai K pada kapuk 0,02 BTU, dan nilai K pada W ini sama dengan wall 0,033 BTU per hour, dan nilai K pada magnesit sebesar 0,35 BTU per hour feet Fahrenheit. Nah, di sini merupakan tabel data IPS atau iron pipe size, yang dimana di sini diketahui pada soal tadi 6 inch, yaitu 6 inch, dan dapat dilihat nilai diameter dalamnya sebesar 6,625 inch dan diameter dalamnya sebesar 6,065 inch. Dimana di sini persamaan yang akan kita gunakan adalah untuk mencari nilai A dan nilai Q total secara keseluruhan, yang mana nilai A sebesar atau dengan rumus P dikali L D2 kurang D1 per ln D2 kurang D1. Untuk mencari nilai A pada pipa sama dengan 3,14 merupakan nilai P dikali L dikali hasil pengurangan 6,625 dikurang 6,065 per 12 karena diubah menjadi feet dari inch per ln 6,625 per 6,065, di mana nilai data ini dan ini diketahui dari tabel appendix ini. Lalu nilai A pada pipe didapati sebesar 1,659 L feet kuadrat, dan nilai A pada kapuk sebesar 1,858 L feet kuadrat, dan nilai A pada magnesit sebesar 2,646 L feet kuadrat, dan nilai A pada wall sebesar 2,245 L feet kuadrat.
Setelah mendapati nilai A, maka kita dapat mencari Q totalnya dengan rumus delta T per ketebalan dinding A per ketebalan dinding B dikali AB. Jadi di sini karena diketahui 4 lapisan, maka nilai R-nya juga ada 4, yaitu R pada pipe, lalu R pada kapuk, R pada wall, dan R pada magnesit. Yang dimana berdasarkan data yang telah diketahui, delta T-nya TH kurang TC merupakan sebesar 500 kurang 100 per nilai delta XP per KP dikali AP ditambah nilai delta XK per KK dikali HK ditambah nilai delta XW per KW kali AW ditambah nilai delta XM per KM dikali AM. Dimana di sini dapat dilihat nilai Q totalnya 400 per 0,01 ditambah 1,121 ditambah 1,125 ditambah 0,045 dan didapati nilai Q totalnya sebesar 174,52 BTU per hour feet Fahrenheit. Baik, sekian pembahasan mengenai perpindahan panas pada silinder berlapis dari saya. Sekian, terima kasih.